Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Udah lama banget kayaknya sejak terakhir gue upload video ke channel ini. Video terakhir yang ada di channel itu kalau nggak salah sekitar 5 bulan yang lalu. Waktu itu kita bahas tentang monorepo structure pada project Flutter dan gimana manage project monorepo tersebut menggunakan Melos. Dan juga kita bahas sedikit tentang break yang gue buat, dimana breaknya itu bisa nge-generate skeleton untuk project monorepo Flutter. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih update terkait gimana progress development dari break tersebut. Nah, jadi dari satu break yang kita demonstrasikan pada video itu, hari ini break tersebut udah pecah jadi 4 break berbeda ya. Kenapa gue pecah? Tujuannya biar kita bisa nge-reuse beberapa bagian gitu dari break tersebut. Jadi kalau misalnya kayak menu di McDonald, itu kan biasanya ada menu lengkap dan ada menu ala carte. Nah, jadi gue pengen buatnya kayak gitu. Nanti ada main break-nya. Di sini adalah Flutter Modular Monorepo ini. Dan nanti ada juga ala carte dari main break tersebut. Ya, kayak contohnya yang udah ada sekarang itu satu Flutter UI Kit. Ini kita pakai untuk nge-generate UI Kit package. Dan kemudian ada Flutter Localization Package dan juga ada feature monorepo skeleton. Nah, kenapa gue pecah-pecah kayak gini? Jadi biar kita bisa lebih gampang nge-generate sub bagian dari project kita. Kita nggak perlu hanya sekali generate aja nih. Saat kita pengen buat yang baru, itu kita bisa generate lagi. Nah, contohnya, yang Flutter UI Kit ini, itu kita bisa generate sebagai standalone package maupun sebagai part dari project monorepo yang teman-teman lagi kerjakan. Gitu juga dengan Flutter Localization Package ini. Dia bisa di-generate sebagai standalone package atau jadi bagian dari monorepo project. Nah, hal berbeda untuk break yang ini ya, sesuai dengan namanya, feature monorepo skeleton. Ini hanya bisa kita gunakan untuk nge-generate feature pada project yang monorepo ya, menggunakan struktur monorepo. Jadi ini saling dependent ya. Ini nggak bisa dipakai selain dengan project yang ini, break yang ini. Oke, nah kita masuk ke main break-nya ya. Jadi ini main break kita. Di sini, seperti yang kita udah bahas di video sebelumnya, break ini tuh men-generate skeleton basic directory structure untuk sebuah Flutter project yang menerapkan monorepo. Nah, di sini udah include banyak hal ya. Ada Melos script-nya, udah ada analysis option, linter rule-nya. Kemudian juga kita udah include sama GitHub issue template, pull request template, dan workflow. Dan juga udah ada running configuration untuk VS Code dan juga untuk untuk IDE. Oke. Jadi itu ya teman-teman untuk sekarang ya. Nah, karena ini bakal berkembang cukup banyak ya, ala carte-nya ini kemungkinan bakal berkembang lagi ya seiring berjalannya waktu development ini. Kemungkinan nanti gue bakal develop beberapa break lagi sebagai bagian dari main break ini. Jadi biar teman-teman gak perlu install satu persatu, gue kepikiran untuk buat jadi suatu bundle. Nah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, gue kepikiran untuk ngebuat sebuah command line interface. Command line interface application, CLI application. Jadi teman-teman cukup pakai command line tersebut. Nah, teman-teman bisa menggunakan semua break ini. Nah, here comes Banua Coder CLI. Jadi gue udah buatkan sebuah command line interface di mana teman-teman bisa nge-running semua break ini atau bisa menggunakan semua break ini hanya cukup dengan menginstal satu tools ini. Kenapa? Karena ini udah gue bundle ya, jadi gue udah memanfaatkan bundle juga, fitur bundle dari Mason. Kalau teman-teman lihat di hooks-nya, ini gue udah bundling sama UI Kit dan juga localization.
Nah, gitu juga dengan Banua Coder CLI ini. Ini gue udah include bundle di sini untuk nge-generate semua keperluan teman-teman. Oke, daripada kita buang-buang waktu, langsung aja gue coba demonstrasiin ya. Nah, di sini gue udah punya namanya eksperimen, folder kosong ya. Nah, sini kita akan coba nge-run command line tools-nya ya. Untuk nge-run itu kita pakai Banua Coder. Nah, ini saat kita coba nge-run command-nya, nanti bakal diberi beberapa pilihan. Pertama, initialize monorepo. Ini kita gunakan untuk nge-initialize sebuah monorepo. Kemudian generate feature skeleton. Ini untuk nge-generate feature skeleton. Kemudian generate qubit or block skeleton, which is still a work in progress. Jadi belum ada ya, ini breaknya. Lagi dalam proses pengerjaan. Kemudian generate localization package. Dan terakhir generate UIKit package. Nah, gue akan coba demonstrasiin yang localization package terlebih dahulu. Jadi saat kita nge-select pilihan ini, nah dia bakal tanya dulu nih, apakah kita pengen nge-generate package-nya di current directory. Nah, ini default-nya ke enggak. Nah, kalau enggak, dia bakal tanya ini, mau di-generate kemana. Gue coba buat localization. Oke, kita bakal running ke localization. Apa nama aplikasinya? Money Manager. Nah, apakah kita bakal nge-generate package ini sebagai bagian dari project monorepo atau enggak? Nah, ini default-nya ke enggak, jadi saat kita nge-run ini, default-nya dia bakal menjadi standalone package. Kemudian, apakah kita ingin meng-include generated file ke version control? Nah, jadi biasanya ya teman-teman, di enterprise itu, kalau kita kerja di sebuah perusahaan IT, yang ada GitHub-nya itu, seringkali generated file itu di-include ya, tapi kalau open source project, saya biasanya nggak include file yang di-generate itu ke version control. Jadi, default-nya ke false. Oke, ini dia udah buat ya. Dia buat filenya, running Flutter Propagate, generate localization, dan formatting code-nya selesai. Secepat itu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ada folder localization. Kalau kita cek di VS Code, nah folder ini udah berisi localization package-nya. Nah, ini dia namanya L10N. Dia udah nge-include localization pakai slang. Jadi udah ada slangnya, spec, analysis option standalone juga. Kalau kita lihat di lib-nya sini, nah ini udah ada resolver. Kemudian ini JSON file translation-nya. Jadi ini udah dipisah ya, based on feature-nya. Ada dialog, ada error, ada success, general. Jadi nanti teman-teman bisa pisah localization-nya based on kategori yang teman-teman pilih. Oke. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita generate untuk monorepo nih? Nah, kita coba nge-generate localization package tadi untuk monorepo. Nah, ini kita coba buat lagi ke localization. Localization namanya Money Manager, Coder. Oke, wait, kayaknya kita salah pilihan ya. Jadi kita mau yang localization. Apakah mau di-generate di current directory? Enggak. Localization Money Manager. Apakah monorepo? Yes. Nah, ini akan nge-generate struktur yang berbeda ya teman-teman, karena kita pakainya struktur monorepo. Nah, ini kalau kita cek foldernya ya. Nah, dia itu tersimpan ke folder shared. Nah, dia jadi semacam standalone package, package yang di-include di dalam shared module dari sebuah monorepo. Dia strukturnya berbeda. Oke. Itu tadi untuk localization package. Sekarang kita coba untuk yang UIKit package. Oke, UIKit package ini kita bisa generate di sini ya. Dia disuruh pilih directory, kita masukkan ke Money Manager UIKit.
Nama aplikasinya apa, kita pilih Money Manager. Organisasinya apa, Benua Coder, domainnya apa, com. Nah, kemudian prefix, jadi nanti komponennya itu pakai prefix. Nah, misal kita tambahkan my nih. Nanti prefixnya itu bisa berupa gini, my jadi Pascal case atau my uppercase. Nah, ini misalnya aku input huruf kecil semua ya. Nah, kita bisa pilih nih, mau pakai Pascal case atau uppercase untuk prefixnya. Ini karena kita cuma pakai 2 huruf ya, abbreviation, jadi gue pilih uppercase. Nah, ini sama kayak yang tadi ya, apakah generated file di-include ke Git atau enggak? Defaultnya enggak. Nah, kemudian ini pilihannya nih, apakah ke monorepo, apakah package ini di-generate sebagai bagian dari monorepo atau standalone? Defaultnya standalone. Oke. Nah, oke, ini dia udah mulai nge-generate UI kit-nya. Example app-nya juga udah. Sekarang lagi nge-running Flutter Pubgate. Nge-formatting code. Oke, kita tunggu ya. Oke, udah selesai untuk generate package-nya ya. Sekarang lagi nge-generate untuk widget book project-nya. Nah, ini dia lagi nge-create Flutter project untuk widget-nya. Nah, udah nge-remove unused file, install package, udah pakai Fluttergain, kita nge-generate asset, bundle ID, update-nya di-update, launcher icon-nya juga di-update, kita nge-generate localization untuk widget book-nya. Nah, ini kita nge-run build runner untuk nge-generate konten-konten di widget book-nya. Dan ini harusnya sebagai tahapan terakhir ya, nge-run build runner ini. Setelah ini, harusnya kita udah bisa ngecek. Nah, itu dia. Ini widget book-nya udah selesai. Kalau kita lihat, ini bisa kita cek di VS Code. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman. Dia nge-generate satu package lengkap. Di sini kalau kita lihat, dia udah nge-generate launch launch configuration untuk widget book-nya atau example app, karena ini dia standalone package ya, jadi dia di example. Nah, ini example app-nya, dia udah berupa widget book, ada translation, udah ada widget book, dan udah ada untuk mobile-nya juga. Kemudian UI kit-nya ini juga udah ada ya, udah ada predefined. Ini mau aku tambahin lagi komponen-komponennya, untuk saat ini baru asset, button, dan card. Dan juga udah ada tesnya nih, tes wrapper dan juga tes skenario model. Oke, jadi ini ya untuk versi standalone-nya. Nah, terus gimana untuk versi monorepo-nya? Oke, kita bisa coba untuk versi monorepo. Pilih UI kit seperti biasa. Jawab no, Money Manager UI kit. Nama aplikasinya Money Manager. Company Benua Coder, com. Ini seperti biasa, BC kita pakai uppercase. No, ini kita include sebagai bagian dari monorepo. Kita lihat strukturnya ya. Oke. Nah, dia ngebuat UI kit package-nya dulu, konten-konten UI kit-nya, example kontennya juga. Kemudian kita nge-activate Fluttergain ya, CLI. Kita nge-generate asetnya menggunakan Fluttergain, kemudian nge-run Flutter Pubgate. Dan terakhir nge-formatting code-nya. Nah, ini kita lanjut nge-create widget book app-nya ya. Oke, udah selesai. Kita install. Launcher icon sekarang, generate slang, lanjut ke build runner. Ini yang cukup lama ya, nanti prosesnya saat nge-run build runner ini. Kita tunggu aja. Oke. Udah selesai dibuat. Nah, ini udah bisa kita cek lagi nih hasilnya. Kalau kita lihat di VS Code. Nah, ini udah ada ya. Udah ada konfigurasinya untuk IDEA.
Kemudian untuk VS Code juga udah ada ya. Nah, harusnya. Ini Money Manager Widget Book, dia masuk ke folder app, dan UI Kit-nya tadi masuk ke folder packages. Jadi kayak gini dia guys strukturnya. Oke, itu tadi untuk Money Manager ya. UI Kit ya. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Kita ke main course-nya nih, yaitu Flutter Modular Monorepo. Nah, kita akan coba nge-generate monorepo. Sebelumnya kita pastiin dulu ya, foldernya ini kosong. Oke, kosong. Sekarang kita coba untuk nge-initialize monorepo nih. Oke. Apakah kita ingin nge-initialize monoreponya di folder saat ini? Enggak. Kita akan taruh di Manager Workspace. Oke, application name-nya Money Manager. Company-nya Banua Coder, domainnya .com. Untuk prefix kita pakai BC, Pascal atau uppercase. Nah, yang menarik di sini kita bisa pilih nih guys, network library-nya, apakah pakai Dio atau HTTP. Default-nya ke Dio. Kemudian apakah kita ingin include generated file? Enggak. Oke, ini dia lagi nge-initialize. Ini prosesnya bakal cukup panjang, jadi kita akan tunggu. Nah, jadi nanti beberapa bundle itu dia akan coba aku buat berbayar, karena ya teman-teman tahu membuat bundle ini, membuat break ini itu butuh waktu, dan juga saya meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran ke dalam pembuatan tools ini. Tentunya saya sebagai orang yang bekerja, punya tanggungan, ya saya berharap bisa menghasilkan sesuatu dari produk ini jika nantinya ternyata produk ini bermanfaat. Jadi nanti rencananya beberapa bundle-nya itu akan berbayar, teman-teman bisa akses dan berbayar. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Agar saya bisa tetap nge-develop atau nge-maintain project ini dalam jangka panjang, dan teman-teman bisa terus menggunakannya, bisa terus mengimprove package ini agar bisa terus memudahkan dan membantu teman-teman nantinya. Jadi jika teman-teman nanti punya bundle yang berbayar, teman-teman bisa pilih dari listnya. Kalau enggak, ini bisa kita skip aja. Nah, jadi pertama kali dia akan nge-generate UI Kit. Dia menggunakan bundle brick yang udah kita include tadi di dalam main course-nya ini. Nah, dia lanjut ngebuat widget book-nya sama seperti yang sebelumnya ya. Nanti kita akan cek satu persatu ya, apa sebenarnya tujuan dari adanya domain, nama company, nama perusahaan, nama aplikasi, dan sebagainya ini, itu kenapa. Sebenarnya tujuannya masih sama ya. Domain dan company name itu atau organization name itu digunakan untuk bundle ID. Jadi misal di sini tadi Banua Coder, nama perusahaannya, dan domainnya itu .com, jadi nanti bundle ID-nya jadi .com.banuacoder. Nama aplikasi di sini Money Manager, berarti com.banuacoder.money manager gitu. Oke, ini dia lagi nge-run build runner. Oke, udah selesai UI Kit-nya. Lanjut nge-generate translation package. Oke, selesai. Dia nge-prepare env file-nya. Nah, ini udah ada env staging, dan development, udah ada semua. Nah, sekarang kita lagi ngebuat main app project-nya nih. Nah, itu kita pakai Flutter Flavorizer ya, untuk nge-run flavor-nya, untuk ngebuat flavor. Jadi ada 3 flavor utama, ada development, staging, dan production. Nah, semuanya itu kita generate pakai Flutter Flavorizer. Oke. Nah, ini udah ada idea run configuration-nya juga, kita update. Launcher icon, splash screen, oke, main app udah berhasil kita buat. Selanjutnya Melos lagi. Kita ngecek root dependency dari monorepo-nya. Kemudian kita ngecek apakah Melos sudah activate atau belum. Kalau belum, kita aktifasi dulu. Ini udah aktif, jadi Melos is already active. Kemudian kita nge-update permission untuk folder scripts. Jadi ada folder scripts yang bisa teman-teman gunakan nanti scriptnya di situ untuk nge-running tes secara paralel di dalam seluruh
micro package-nya. Nah, biar teman-teman bisa execute di CI/CD pipeline nantinya tentu perlu script ini. Dan juga harus diubah permission-nya biar bisa dieksekusi gitu, script yang ada dalam directory itu. Nah, ini sekarang lagi nge-run melos bootstrap command. Jadi kita lagi nge-bootstrap nih. Nah, kita tunggu aja prosesnya. Nah, ini kayaknya bakal cukup lama. Nanti akan saya coba fast forward ya di bagian ini. Oke, bootstrapnya udah selesai. Sekarang lagi nge-run melos format. Kemudian melos fix. Melos fix ini proxy dari fix apply ya. Oke, udah selesai. Kita lihat. Nah, udah ada money manager workspace. Next, kita coba cek hasilnya ya. Oke, ini dia hasilnya ya, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya, ini udah menggunakan monorepo ya. Ada scriptnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, localization package-nya tadi ada di sini. Ini ada share dependency, config option. Di sini ada beberapa flavor, development, staging, production. Kemudian ini script ya untuk nge-combine coverage. Plugin ini belum ada. Package kita punya money manager UI kit. Feature kita punya default feature home di sini ya. Untuk routing ini udah aku update ke versi terbaru. Jadi sekarang di Autoroute versi 9 ini kita udah bisa nge-manage masing-masing route internally di dalam micro package tersebut. Nah, jadi nanti di main app-nya kita tinggal import route-nya aja. Mana ini? Nah ini kita tinggal pakai aja home router, udah tinggal di append aja nih ke dalam listnya. Jadi untuk logiknya tuh si app ini gak perlu tahu kayak gimana logik di dalam routing tersebut, karena harusnya emang seperti itu ya. Jadi routingnya udah dihandle sama modulnya masing-masing. Oke, sekarang kita coba untuk nge-run ya. Seperti biasa ini udah include sama dev, staging, dan widget. Kita coba run yang dev-nya ya. Oke, tadi seperti yang kita tahu ya, di core-nya kita pilih pakai Dio. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, kita pakai Dio ya, untuk networking-nya. Nah, ini kita pakai Dio. Teman-teman bisa pakai HTTP juga, intinya. Nah, kemudian tadi prefix itu kita pakai di komponennya ya. Misal kayak ini, kita punya button. Nah, ini prefixnya BC, jadi BC button. Nah, ini karena kita uppercase ya tadi, jadinya uppercase dia di sini. Nah, oke, karena ini kayaknya bakal cukup lama, kita akan coba fast forward ya dari sini. Oke, udah selesai, tinggal tunggu nge-launch-nya aja. Oke, ini dia ya. Jadi udah ada splash screen. Nah, ini halaman home-nya. Kalau kita lihat ya, Money Manager Route Observer, ada splash route untuk splash screen-nya. Sekarang kita ada di home route. Nah, ini kalau teman-teman lihat juga ya, dia udah include launcher icon yang dev. Jadi, ya udah lumayan lengkap lah ya di sini. Sama seperti sebelumnya, kita juga udah punya widget book di sini ya, yang bisa kita run. Oke, selanjutnya command line tools ini juga cukup pintar ya untuk tahu di tempat kita ngerunning komennya sekarang apakah ini udah monorepo atau enggak. Jadi kalau dia udah monorepo kayak yang sekarang, nah dia akan tampilin lagi tuh komen untuk nge-initialize monorepo. Adanya hanya ini aja nih.
Nah, sekarang kita akan coba untuk nge-generate feature. Nah, ekspektasinya saat kita nge-generate feature, dia akan buat folder baru, package baru di sini untuk fitur tersebut, lalu juga menambahkan feature-nya ke dalam entry point di sini, dan menambahkannya juga ke routing. Jadi ditambahin juga tuh routingnya di sini. Nah, sekarang mari kita coba lihat ya, apakah dia akan melakukan hal tersebut. Oke, pertama kita disuruh input nama fiturnya dulu. Coba buat profile management. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi ya, apakah kita pengen nge-include generated file ke Git atau enggak. Defaultnya false. Oke, kita tunggu, ini lagi proses compile. Nah, dia ngecek folder yang ada di app ini. Jadi, teman-teman bisa pilih nih, feature-nya ini kita mau generate untuk app yang mana? Apakah untuk widget book atau untuk app money manager-nya atau main app-nya? Nah, ini untuk main app ya. Kita coba enter. Oke, dia nge-running Flutter Pub-Get dulu. Ini kalau kita lihat di sini, ini udah ada foldernya ya. Profile management. Nah, setelah nge-running Flutter Pub-Get tadi, selanjutnya dia nge-run Build Runner untuk fitur tadi ya. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Nah, setelah nge-run Build Runner ini, nah dia nambahin profile management ke dalam ini, folder app ini ya. Nah, jadi ini langsung otomatis ketambah di sini profile management ya. Nih, kita udah lihat entry point baru. Dan dia juga nge-update routernya nih. Jadi, di routingnya ini udah otomatis ketambah. Nah, itu. Kita nggak perlu manual lagi, guys. Ini udah ada nih. Profile management router. Dan terakhir, dia bakal nge-sync ke seluruh project dengan nge-run Meloscan. So, ini bakal benar-benar mempercepat proses kita untuk untuk membuat sebuah fitur baru. Ini udah ada, dia juga udah nge-append ke dalam routingnya ini ya. Oke, jadi itu ya teman-teman, sedikit gambaran dari project yang lagi gue kerjain ya. Jadi nantinya semua brick ini akan menjadi satu bundle ke dalam CLI ini. Nanti teman-teman tinggal pilih aja, seperti yang udah saya demokan tadi. Kalau ada waktu, entah, aku juga belum bisa janji ya, apakah bisa rilis tahun ini. Karena lagi benar-benar banyak kesibukan di dunia nyata, di real world saat ini. Baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi ya, personal life. Jadi, aku belum bisa janji bakal rilis hari ini. Tahun ini. Gue juga masih pengen lihat antusiasme dari teman-teman seperti apa terkait brick ini, jika memang merasa banyak yang merasa ini sangat-sangat bermanfaat dan bakal benar-benar bisa untuk mereka pakai, maka gue bakal consider untuk rilis ini sesegera mungkin. Tapi kalau ternyata mungkin masih kurang, gue bakal coba terus perbaiki, gue bakal coba terus improve tools ini biar nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman Flutter engineer dimanapun teman-teman berada. Gue bakal coba tambahin beberapa hal-hal baru ya, seperti templating mungkin untuk login screen. Kemudian nanti bakal tambah pilihan-pilihan yang lain lagi. Kayak tadi kan kita udah bisa milih ya, network library-nya mau pakai Dio atau HTTP. Mungkin gue bakal tambahin lebih banyak lagi nantinya. Gitu juga dengan state management. Untuk saat ini dia masih pakai block dan qubit. Mungkin kedepannya bisa gue tambahin pilihan, teman-teman bisa pilih sendiri mau pakai state management apa, provider, BLOC qubit atau pakai Riverpod, itu mungkin juga GetX. Dan juga teman-teman juga akan gue belikan pilihan apakah mau include Firebase atau enggak. Jadi ya stay tune aja. Gue bakal update terus progres dari break ini melalui channel ini. Insya Allah jika ada update lagi, bakal gue update lagi melalui video seperti sekarang ini. Untuk saat ini segitu dulu.
Thank you and see you guys in the next video.